kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan yang saya cintai teman-teman kelas 6B. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di sini. Tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pengalaman belajar saya selama pandemi COVID-19 ini. Pada masa pandemi ini, kita belajar melalui Zoom. Belajar melalui Zoom memiliki dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya adalah kita bisa belajar kapanpun dan dimanapun. Sedangkan dampak negatifnya adalah jaringan yang tidak stabil dan seringkali kita disconnect ketika sedang belajar. Adapun keluh kesah kita saat pandemi ini seperti tugas yang menumpuk, jaringan yang lemot, dan lain-lain. Jika Zoom sudah selesai dan tidak ada tugas, kita tidak diperbolehkan untuk keluar rumah, sehingga membuat kita semakin malas untuk belajar. Sehingga banyak yang menyontek melalui Google saat ada tugas maupun ulangan. Masa pandemi ini membuat kita jenuh karena berada di rumah seharian dan tidak bisa bertemu teman dan membuat kita bosan dan malas untuk beraktivitas. Begitu pula dengan belajar. Kita sering mengalami kesulitan karena tidak bisa bertemu langsung, yang kadang membuat kita susah bertanya jika ada materi yang tidak dimengerti. Ada beberapa momen yang menyenangkan saat pandemi, ada juga momen-momen sedih. Seringkali saat belajar kita chat dengan teman kita, bisa membahas pelajaran atau bercanda. Tidak sedikit juga yang tidur, bermain, dan mendengarkan lagu saat guru menjelaskan. Momen sedihnya yaitu banyaknya orang-orang yang kita kenal kembali ke sisi Allah, Tuhan yang Maha Esa. Saya berharap agar pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa bertemu lagi serta beraktivitas normal kembali. Oleh karena itu, marilah kita putus rantai penyebaran COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan. Akhir kata, itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semua yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta penguji yang saya sayangi teman-teman sekalian yang hadir di sini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di sini. Tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad. Tidak lupa juga para sahabatnya serta kita umatnya di akhir zaman. Hadirin dan para tamu yang saya hormati, keberadaan saya di atas mimbar ini bermaksud untuk menyampaikan tentang kesehatan diri dan keluarga di masa pandemi. Kesehatan keluarga perlu dijaga karena kesehatan merupakan hal yang sangat berharga. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bisa membeli kesehatan. Yang bisa dilakukan hanyalah menjaganya. Terlebih lagi di era pandemi seperti ini, sebuah tantangan besar untuk tetap sehat agar terhindar dari terjangkitnya virus COVID-19. Agar kesehatan keluarga tetap terjaga, terdapat beberapa cara mudah untuk menjaga kesehatan keluarga, yaitu olahraga bersama. Melakukan olahraga dapat dilakukan bersama-sama anggota keluarga, baik di dalam ataupun di luar ruangan, berupa jalan santai di seputaran lingkungan rumah, jogging atau bersepeda.
Dengan melakukan olahraga, stamina tubuh akan meningkat dan imun tubuh pun juga akan meningkat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Memasak makanan sendiri, membiasakan untuk memakan masakan buatan rumah sehingga dapat mengetahui bahan-bahan masakan yang digunakan dan juga kebersihan dalam proses memasak. Selalu menjaga kebersihan dengan melakukan kebiasaan selalu menjaga kebersihan setiap hari, seperti mencuci tangan sebelum makan atau setelah pergi keluar rumah, menggosok gigi sebelum tidur, mencuci kaki dan ganti baju setelah keluar rumah, rutin mengganti spray kasur dan membersihkan rumah. Semua kebiasaan ini akan menjauhkan dari berbagai kuman yang menyebabkan berbagai penyakit. Selalu tanamkan istirahat itu penting. Pentingnya istirahat yang cukup. Dengan istirahat yang cukup akan membuat tubuh selalu segar dan fit setiap harinya, sehingga di hari esoknya dapat beraktivitas secara maksimal. Itulah beberapa cara agar bisa menjaga dan lebih memaksimalkan dalam menjaga kesehatan keluarga. Hadirin yang saya hormati, demikianlah sambutan saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Rosim SPD MSI, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, staf sekolah, dan teman-teman sekalian. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita semua sehat dan bisa berkumpul di sekolah saat pandemi masih berlangsung. Dalam kesempatan ini, saya ingin membahas kesehatan diri dan keluarga di masa pandemi COVID-19. Hari ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19 sama seperti tahun sebelumnya. Sudah banyak korban berjatuhan karena virus mematikan ini. Tak jarang korban itu adalah keluarga kita sendiri, teman kita, atasan kita, bahkan tetangga kita. Kita semua mungkin saat ini sudah bosan dengan kondisi ini. Namun senantiasa ingat bahwa pandemi COVID-19 hanya akan berakhir apabila kita tetap tangguh, semangat, dan taat pada protokol kesehatan. Jika kita melihat orang sekitar kita melanggar protokol kesehatan, maka wajib untuk kita ingatkan, jangan segan dan jangan takut. Sebab melanggar protokol kesehatan yang justru akan membuat kita semakin lama dengan suasana pandemi. Kita juga harus menjaga kesehatan diri dan keluarga kita dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan tetap berada di dalam rumah. Dan juga tidak lupa menerapkan pola makan sehat, berolahraga secara teratur, tidur yang cukup, dan minum vitamin. Kita bisa dan mampu untuk keluar dari pandemi ini selama kita bekerja sama sebaik mungkin, tidak meremehkan, dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Kiranya demikian yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Johar sebagai guru bahasa Indonesia yang telah membimbing saya dari kelas 6. Syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pada hari ini akan membicarakan tentang pentingnya kesehatan keluarga dan diri kita masing-masing.
Menjaga kesehatan diri dan keluarga sangat penting. Hal tersebut sangat penting karena keluarga yang sehat adalah cikal bakal bangsa yang sehat. Dengan menjaga kesehatan diri dan keluarga dapat terhindar dari penyakit. Mewujudkan keluarga sehat mulai dari menjaga kebersihan lingkungan. Jika dijaga kesehatan, umurnya bisa panjang. Menjaga kesehatan diri dan keluarga merupakan ibadah. Agama Islam telah mengajarkan kita semua untuk selalu hidup bersih dan sehat sesuai ajaran Islam. Misalnya, dari menjaga kebersihan lingkungan hingga kebersihan diri, Islam menjaga kesehatan dengan menjaga kebersihan dan melaksanakan syariat wudu dan mandi secara rutin bagi setiap muslim. Sebelum sholat kita harus wudu biar badan kita bersih juga. Bagaimana cara menjaga kesehatan diri dan keluarga? Cara pertama adalah olahraga dan makan makanan sehat. Jagalah kebersihan lingkungan dan kebersihan rumah. Atur waktu tidur biar bangun pagi untuk olahraga dan kurangi stres. Manfaat dapat dirasakan jika menjaga kesehatan diri dan keluarga, terhindar dari berbagai macam penyakit, memiliki banyak energi, dan meningkatkan produktivitas, berat badan terjaga, dan hidup teratur. Apa yang terjadi jika tidak jaga kesehatan diri dan keluarga? Keluarga kita bisa kena penyakit, lingkungan jadi kotor dan bau, badan terasa gatal dan gaya hidup tidak sehat. Demikian yang saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kata, kami beserta teman-teman ingin mengucapkan selamat tinggal. Kami tidak akan melupakan sekolah tercinta ini. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Kepala SDN Ramangun 12 Pagi, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Ramangun 12 Pagi, serta teman-teman kelas 6D yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul dalam rangka ujian praktik tahun 2022. Tidak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena berkat kepimpinannya kita dapat berada pada zaman terang benderang seperti sekarang. Hadirin yang saya hormati, selama 2 tahun ini kita berada dalam situasi pandemi COVID-19. Banyak korban jiwa yang berjatuhan akibat COVID-19, baik dari pejabat, tenaga kesehatan, sampai masyarakat biasa. Situasi seperti ini membawa perubahan besar dalam kehidupan kita. Perubahan tersebut seperti adanya aturan menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Dengan perubahan tersebut, kita dituntut untuk beradaptasi secara cepat guna mengikuti perkembangan situasi yang berlangsung. Adaptasi yang bisa kita lakukan secara sederhana yaitu dengan menjaga kesehatan diri dan keluarga. Menjaga kesehatan merupakan hal wajib yang harus kita tanamkan dalam diri masing-masing. Terlebih di masa pandemi, kita harus lebih ekstra menjaga kesehatan agar kita terhindar dari COVID-19. Menjaga kesehatan diri dan keluarga bisa dimulai dari rumah kita masing-masing. Sebagai contoh, kita harus menjalankan pola hidup bersih dan sehat dengan cara rajin mencuci tangan, baik setelah keluar rumah maupun saat di rumah. Selain itu, kita juga harus mengonsumsi makanan yang bergizi agar tubuh mendapatkan nutrisi yang seimbang di situasi pandemi ini. Kita juga bisa menambahkan daya tahan tubuh dengan cara meminum vitamin. Menjaga kesehatan juga harus dilakukan saat di luar rumah. Sebagai contoh, saat keluar rumah kita harus menerapkan protokol kesehatan yang berlaku.
Salah satunya seperti memakai masker agar terhindar dari penyebaran COVID-19, menjaga jarak dengan orang di sekitar juga merupakan salah satu langkah dalam menjaga kesehatan di luar rumah. Mengingat COVID-19 bisa menyebar dari orang lain ke diri kita sendiri. Pada kesempatan ini saya mengajak agar kita sama-sama menjaga kesehatan diri sendiri dan keluarga. Mari kita saling menjaga satu sama lain dengan menegakkan protokol kesehatan yang berlaku. Tentunya hal ini dilakukan agar pandemi ini bisa kita lewati bersama-sama. Pada dasarnya, hanya dengan kerjasama dan kekuatan bersama kita dapat keluar dari situasi pandemi COVID-19 ini. Hadirin yang saya hormati, saya akan menutup pidato ini dengan sedikit kesimpulan, yaitu kesehatan diri dan keluarga merupakan hal yang sangat penting. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjaga kesehatan agar di situasi pandemi ini kita tetap dalam keadaan yang sehat. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Saya meminta maaf bila ada kesalahan maupun perkataan yang kurang baik. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang saya banggakan teman-teman sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rasa syukur yang kita terima semua dan masih diberikan tubuh yang sehat, limpahan rahmat dan karunia-karunia-Nya, sehingga kita masih bisa bertemu pada pagi hari ini. Bapak Ibu guru dan teman-teman sekalian, materi yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah mengenai kesehatan. Seperti yang kita tahu, kesehatan merupakan salah satu hal terpenting bagi tubuh kita. Banyak cara agar kita tetap bisa sehat, seperti halnya berolahraga, makan makanan sehat, dan istirahat yang cukup. Saat ini, kesehatan menjadi fokus terpenting bagi manusia, di mana seperti yang kita tahu bahwa adanya virus COVID-19 yang sedang terjadi di dunia. Virus tersebut menjadi sebuah wabah yang menakutkan bagi kita semua. Dan WHO menetapkan wabah tersebut menjadi sebuah pandemi yang dapat menyerang kapanpun dan dimanapun. Dan sampai saat ini kita masih mengalami hal tersebut. Mungkin Bapak Ibu tahu dan teman-teman sekalian ingat 2 tahun yang lalu saat virus ini baru menyebar dan menyerang manusia. Di saat itu semua orang takut, panik, dan cemas dikarenakan banyak berita yang tersebar di media bahwa virus ini sangat mematikan. Dan di saat itu belum ditemukannya obat atau vaksin yang dapat menyembuhkan virus COVID-19 ini. Saat itu, pemerintah membatasi aktivitas masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Seperti yang kita alami dan sedang bersama-sama, sekolah-sekolah akhirnya ditutup dan melakukan pembelajaran secara daring. Hal tersebut dilakukan demi menjaga kesehatan siswa dan guru. Awalnya, saya merasa sangat senang karena tidak perlu pergi ke sekolah dan bisa bersantai di rumah. Tetapi, seiringnya waktu berjalan, hal tersebut membuat saya sangat bosan dikarenakan aktivitas yang sangat terbatas dan tidak bisa bersosialisasi secara langsung dengan ibu bapak guru maupun teman-teman. Saya pikir teman-teman masih kenal sama dengan saya, bukan? Alhamdulillahnya saat ini keadaan sudah lebih baik dikarenakan pemerintah menerapkan dan mewajibkan kepada seluruh masyarakat agar melakukan prosedur kesehatan 5M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Beruntungnya, saat ini sudah ditemukannya vaksin COVID-19 yang dapat menambah imunitas tubuh dari serangan virus COVID-19. Dan pemerintah sudah memberikan vaksin tersebut secara gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kita sama-sama tahu bahwa pemerintah sudah memberikan kelonggaran bagi kita semua, terutama yang sudah divaksin. Seperti yang kita alami saat ini, kita sudah dapat melakukan pembelajaran tatap muka dan beraktivitas di luar rumah, walaupun belum seperti saat sebelum terjadinya COVID ini. Walaupun pemerintah sudah memberikan kelonggaran bagi kita semua, tapi kita tidak boleh lengah dan tetap menaati
prosedur kesehatan itu 5M. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kesehatan merupakan salah satu hal yang terpenting bagi manusia. Maka dari itu kita semua menjaga dan mensyukuri kesehatan yang kita peroleh saat ini. Karena dari saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak atau Ibu guru, penguji, dan teman-teman atas waktu dan perhatian yang telah diberikan kepada saya. Saya Reno, sekian pidato singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Johar Ridwan SPD selaku Guru Bahasa Indonesia dan Bapak Ibu Guru Pengawas dan serta yang berbahagia teman-teman kelas 6. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di sini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato dengan tema kehidupan pendidikan di masa pandemi COVID-19. Pertama-tama perlu kita ingat bahwasannya situasi pandemi ini menjadi tantangan tersendiri bagi kreativitas setiap individu dalam menggunakan teknologi untuk mengembangkan dunia pendidikan. Semua sektor merasakan dampak corona, dunia pendidikan menjadi salah satunya. Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 telah memberi dampak besar terhadap dunia pendidikan. Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020. Kemudian pada akhir Maret 2020, Kemendikbud akhirnya mengeluarkan surat edaran yang menetapkan perubahan sistem pembelajaran menjadi daring. Kemudian dalam rangka upaya mencegah penularan COVID-19 yang semakin merajalela, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan ruang pembelajaran pindah ke dunia maya. Sesuai Surat Edaran Kemendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat Coronavirus Disease atau COVID-19, bahwa tentang kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara virtual dan kegiatan pembelajaran dilakukan di rumah. Oleh karena itu, jaringan internet dan gawai saat ini menjadi kebutuhan utama bagi seluruh siswa serta tenaga pendidik yang terlibat dalam PJJ. Selanjutnya, metode pembelajaran daring ini membuat para siswa menjadi semakin mandiri, bertanggung jawab, terlatih menggunakan teknologi informasi, waktu dan tempat yang fleksibel, serta menambah wawasan. Akan tetapi, keputusan ini juga memiliki kekurangan, dan masyarakat yang terlibat dalam PJJ mengalami banyak kendala. Kekurangan serta kendala tersebut antara lain: 1. Kurangnya interaksi antara siswa dan guru. 2. Jaringan yang tidak stabil. 3. Kurangnya pemahaman materi. 4. Guru kesulitan memberi nilai. Dan yang terakhir, timbulnya distraksi di rumah sehingga fokus siswa terganggu. Terlebih, kendala yang terjadi baik pada siswa maupun guru meliputi ketersediaan kuota yang membutuhkan biaya cukup besar. Kebutuhan kuota untuk mendukung pembelajaran jarak jauh ini melonjak, dan banyak orang tua siswa yang tidak siap untuk menambah anggaran dalam menyediakan jaringan internet. Hal ini tentu menjadi beban bagi orang tua siswa yang berpenghasilan rendah. Kemudian, jaringan yang tidak stabil juga menjadi kendala yang dialami oleh hampir semua orang ketika menjalani pembelajaran daring. Padahal, pembelajaran jarak jauh membutuhkan jaringan yang kuat, mengingat cukup banyaknya aplikasi yang akan diakses nantinya. Keadaan ini akan berujung pada ketidaklancaran PJJ dalam ruang Zoom maupun Google Meet. Contohnya, suara yang terdengar putus-putus hingga terputusnya koneksi. Hal ini akan menyebabkan siswa tidak dapat menyerap materi dengan baik. Tingkat distraksi di rumah akan lebih tinggi daripada di sekolah. Tidak semua siswa memiliki suasana rumah yang kondusif dan mendukung proses pembelajaran daring. Suasana rumah yang kurang kondusif juga akan menyebabkan fokus siswa terganggu saat pembelajaran. Selain itu,
itu, penggunaan teknologi digital yang belum dipahami oleh banyak orang juga menjadi kendala. Adapun beberapa solusi untuk menyukseskan pembelajaran daring, tingkat keefektifan PJJ tentu harus ditingkatkan. Caranya antara lain sebagai berikut. Lakukan pembelajaran di rumah pada tempat khusus yang terhindar dari distraksi. Buat diri nyaman dengan tempat yang dipilih, buat target belajar. Konsumsi makanan bergizi, tidur nyenyak di malam hari dengan durasi minimal 7-8 jam, dan tidak lupa pula olahraga dengan rutin. Berdasarkan hal-hal yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa pandemi COVID-19 telah memberi dampak besar bagi dunia pendidikan. Dampak tersebut meliputi dampak positif maupun dampak negatif. Dengan memaksimalkan pembelajaran daring, perlu dilakukan beberapa hal oleh siswa dalam rangka menjaga efektivitas PJJ dan menjaga stamina tubuh. Hadirin yang saya hormati, demikianlah pendapat saya pagi ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan kata dan kurang berkenan bagi hadirin, saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih atas perhatian hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dan Ibu guru yang terhormat, pada kesempatan kali ini marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita sehingga bisa berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, pidato yang akan saya sampaikan kali ini menerangkan menjaga kebersihan. Jika kita menjaga kebersihan lalu ditiru oleh anak-anak kita dan orang-orang dekat kita, maka kita pun akan mendapat manfaatnya. Oleh karenanya, mari ajarkan sedini mungkin terhadap anak-anak tentang pentingnya menjaga kebersihan agar kelak mereka menjadi anak yang sehat, cerdas, dan suka berbuat kebaikan. Dengan mengajarkan menjaga kebersihan kepada anak-anak, diharapkan mereka bisa mandiri dan terbiasa mengatasi hal-hal yang sulit untuk diselesaikan. Seperti kita ketahui, di masa sekarang masih banyak orang-orang yang tidak peduli dengan kebersihan lingkungan dan membiarkan menjadi kotor. Hadirin yang berbahagia, demikianlah pidato singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat dan dapat dilaksanakan. Akhir kata saya Ihsan Labib ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru serta teman-teman yang saya cintai dan banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmatnya kita dapat berkumpul bersama hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato tentang kesehatan diri dan keluarga di masa pandemi COVID-19. Pada masa pandemi COVID-19 belum berakhir, bahkan saat ini kasus positif corona mengalami peningkatan. Semua kegiatan luar rumah terpaksa dibatasi hanya untuk hal-hal yang penting saja. Semenjak masa pandemi dimulai, kita harus selalu menjaga imunitas diri agar terhindar dari penyakit, seperti menjaga diri dari virus yang ada. Salah satunya adalah virus COVID-19. Selama 2 tahun terakhir, kasus COVID-19 menyebabkan banyak korban jiwa. Ada pula yang dirawat di rumah sakit. Banyak teman dan keluarga yang telah terpapar COVID-19. Untuk menjaga agar pandemi COVID-19 bisa segera berhenti, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik harus membantu pemerintah. Salah satu bentuknya adalah menjaga kesehatan keluarga. Jika kesehatan keluarga kita terjaga, maka hal tersebut juga membantu menjaga kesehatan lingkungan di sekitar rumah kita. Cara menjaga kesehatan keluarga kita adalah menjaga pola hidup sehat dengan cara mengkonsumsi makanan bergizi, istirahat yang cukup, berjemur di bawah sinar matahari pagi, aktif bergerak dan berolahraga, memenuhi cairan yang dibutuhkan oleh tubuh dengan minum air putih yang cukup, dan menjaga kebersihan diri dengan cara selalu mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, mengganti baju dan mandi setiap habis keluar rumah, serta menjaga kebersihan lingkungan. Selain menjaga kesehatan keluarga dengan menjaga pola hidup yang sehat, kita juga harus menerapkan protokol kesehatan 5M. Jika melakukan
kegiatan di luar rumah yaitu dengan cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Agar masa pandemi COVID-19 segera berakhir, marilah kita semua menjaga kesehatan diri dan keluarga, selalu mentaati protokol kesehatan dan aturan PPKM pemerintah agar virus COVID-19 cepat menghilang dan tidak akan ada virus yang akan datang lagi. Teman-teman yang saya cintai dan banggakan, demikian pidato dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kalian tidak dapat dipahami dan mengerti. Terima kasih teman-teman yang berbaik hati mendengarkan pidato dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat tanpa ada halangan suatu apapun. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat tanpa ada halangan suatu apapun. Saat ini kita sedang dihadapkan dengan kondisi pandemi COVID-19, tidak hanya Indonesia tetapi seluruh dunia. Segala usaha sudah dilakukan oleh pemerintah, termasuk dengan menutup sekolah dan perguruan tinggi dan mengadakan kebijakan pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh dilakukan sebagai upaya memutus penyebaran COVID-19 serta tidak mempertemukan banyak orang dalam suatu ruangan. Kerja keras para guru selama ini sungguh patut diapresiasi. Di tengah pembatasan sosial akibat wabah COVID-19, kita harus tetap semangat mengajar ilmu pengetahuan. Hampir tidak ada yang menyangka wajah pendidikan akan berubah drastis akibat pandemi COVID-19. Tantangan sistem pembelajaran jarak jauh pun tidak mudah. Di samping disiplin untuk belajar secara mandiri, ada fasilitas dan sumber daya alam yang mesti disiapkan. Banyak orang tua murid dan juga tenaga pendidik yang kesulitan, baik dalam menyediakan ponsel dan laptop maupun pakai data untuk koneksi internet. Dengan pakai data untuk koneksi internet, dengan kondisi seperti ini, banyak orang tua kesulitan menyediakan kesempatan pendidikan yang optimal bagi anak-anak mereka. Di sisi lain, orang tua juga harus menjadi pembimbing untuk anak-anak mereka selama belajar di rumah. Sistem pembelajaran jarak jauh ini pun cukup sulit bagi para murid yang harus belajar mandiri di rumah. Mereka juga tidak dapat bertemu langsung dengan guru sehingga sistem ini menjadi kurang optimal dan para murid menjadi bosan. Akan tetapi berbalik lagi, daripada itu kita harus menghadapi tantangan ini dengan semangat. Bagi siswa yang bersemangat untuk belajar, orang tua yang memperjuangkan pendidikan putra-putrinya maupun para guru yang senantiasa membimbing siswa-siswinya. Pendidikan yang akan menentukan kemana bangsa ini akan menempuh masa depannya. Apakah menjadi bangsa besar yang beradab, cerdas, dan siap beradaptasi dalam perubahan zaman? Demikian pidato yang saya sampaikan. Apabila dalam pengucapan terdapat kesalahan baik tutur kata maupun sikap perilaku, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Rawamangun 12 Pagi, Bapak Rosin SPD MSI. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Rawamangun 12 Pagi. Yang berbahagia teman-teman kelas 6 dan adik-adik kelas 1 sampai kelas 5 yang saya cintai dan saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu pada hari ini dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pidato singkat tentang pendidikan di masa pandemi COVID-19. Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, tidak terasa pandemi COVID-19 sudah berjalan selama 2 tahun. Banyak masa dan acara yang terlewatkan karena terhalang oleh lockdown dan PPKM yang tiada henti. Dunia pendidikan menjadi satu sektor yang sangat terdampak akibat merebaknya virus corona atau yang juga disebut
Akhirnya, mau tidak mau, untuk pertama kalinya kita merasakan sekolah dari rumah. Untuk pertama kalinya, guru-guru melakukan pengajaran secara daring atau online menggunakan tools atau perangkat baru. Orang tua kita untuk pertama kalinya menyadari betapa sulitnya tugas seorang guru untuk bisa mengajar anak secara efektif. Keadaan pandemi ini seharusnya tidak menyurutkan semangat kita untuk terus belajar meskipun dengan keadaan yang berbeda. Karena semangat belajar itu harus tumbuh dari dalam diri kita masing-masing. Sehingga dalam keadaan apapun, belajar bisa tetap dilakukan meskipun sekolah menerapkan pembelajaran secara daring atau online. Satu pelajaran penting yang bisa kita petik dari situasi pandemi COVID-19 ini adalah kita mulai sadar bahwa saat ini kita tengah berada dalam era digitalisasi yang berkembang sangat pesat. Dari kesadaran itu, maka kita harus mampu tumbuh beriringan dengan pesatnya perkembangan teknologi. Belajar memang tidak selalu mudah. Sebagai siswa, sebagai pelajar, maka kita harus mau untuk belajar hal-hal baru, khususnya yang berkaitan erat dengan dunia digital. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, demikian pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Tidak lupa permohonan maaf saya ucapkan apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru SDN Rawamangun 12 pagi. Yang bahagia teman-teman kelas 6D. Selamat pagi. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT karena atas rahmatnya kita semua sehat dan bisa berkumpul di sekolah saat pandemi. Bapak dan Ibu guru dan teman-teman yang saya hormati, saya berdiri di sini menyampaikan permasalahan yang kita hadapi yaitu COVID-19. Bapak dan Ibu, tahun ini kita telah memasuki tahun kedua masa pandemi COVID-19. Di awal masa pandemi banyak hal-hal baru yang kita pelajari, kebiasaan-kebiasaan yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Orang tua untuk pertama kalinya menyadari betapa sulitnya tugas guru, sulitnya tantangan untuk bisa mengajar anak secara efektif. Kemudian menimbulkan empati kepada guru yang tadinya mungkin belum ada. Guru, siswa, dan orang tua sekarang menyadari bahwa pendidikan itu bukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan di sekolah saja. Di lingkungan masyarakat banyak masalah sosial dan yang terjadi. Banyak karyawan yang di PHK atau pemutusan hubungan kerja karena perusahaan tidak bisa membayar gaji karyawan. Karyawan kantor melakukan work from home atau kerja di rumah, dan seluruh sekolah melakukan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Kegiatan-kegiatan dibatasi, semua mal dan tempat wisata ditutup. Tenaga medis disebutkan dengan pasien yang datang ke rumah sakit. Setiap hari kita mendengar suara sirine mobil ambulan dan memperoleh informasi pasien COVID-19. Pemerintah jumlah pasien baru, pasien yang sembuh, bahkan yang meninggal. Pemerintah mengimbau kepada masyarakat Indonesia agar melaksanakan 5M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi kegiatan. Menurut saya 2 tahun adalah waktu yang sangat cukup Indonesia mengalami pandemi COVID-19. Sekarang kita tata masa depan. Kita tata masa depan yang lebih baik dengan menjalankan protokol kesehatan. Indonesia bangkit, Indonesia sehat, amin. Di akhir pidato saya ingin memohon maaf kepada Bapak dan Ibu
Jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian pidato ini, dan saya ucapkan terima kasih telah mendengar pidato ini. Sehat itu murah tetapi menjadi mahal ketika sehat telah berubah menjadi sakit. Bapak dan Ibu Dewan Juri yang kami hormati, pertama-tama marilah kita berterima kasih kepada Hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah membuat kita masa pandemi ini. COVID-19 atau Corona sudah ada sejak November tahun 2019, China dan Jerman seluruh dunia tidak lama dari itu. Dan walaupun pertama COVID-19 ada di China dan menyebar ke seluruh dunia, bukan berarti kita harus dan membenci China. Bukankah kita diajarkan untuk saling menghormati antara manusia? Saat awal COVID-19 terjadi, dulu saya sangat senang karena bisa di rumah saja. Saat saya masuk, saya jadi kangen dan sedih karena tidak bisa bertemu dengan teman-teman dan bapak atau ibu guru. Sampai hari ini kita masih dalam pandemi COVID-19 sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Di rumah, belajar melalui Zoom, Google Meet, atau lebih diketahui dengan PJJ atau pelajaran jarak jauh yang diadakan di sekolah-sekolah di seluruh dunia. Kita semua mungkin sudah bosan dengan kondisi seperti ini, bosan dengan kata-kata pandemi, virus corona, dan COVID-19 yang kita lihat setiap hari saat menonton berita, menonton TV, menonton komputer, dan lain-lainnya. Walaupun kita sudah bosan dengan kata-kata itu, kita harus ingat bahwa corona COVID-19 hanya akan hilang kalau kita tetap taat pada protokol kesehatan dan tidak kendor dalam menggunakan protokol kesehatan. Dalam keadaan pandemi ini, harusnya tidak membuat semangat kita untuk belajar berkurang walaupun kita di keadaan yang sangat berbeda. Karena semangat belajar datang dari diri kita sendiri. Sehingga seharusnya dalam keadaan apapun, kita masih bisa belajar walaupun kita belajar dari rumah. Sebagai siswa, sebagai pelajar, kita harus belajar dengan keadaan ini. Dan untuk guru dan dosen, harus sanggup untuk mengajarkan kita yang belajar dari rumah. Saya rasa ya, pandemi sudah berlalu 2 tahun. Sekarang kita sudah boleh ketemu teman-teman dan bapak dan ibu guru. Saya boleh belajar di sekolah lagi. Untuk beberapa orang saya berpikir bahwa belajar di sekolah lebih bermanfaat dan gampang diingat daripada belajar dari rumah. Dalam paragraf kedua pidato ini, saya bilang bahwa dulu saya senang karena boleh di rumah saja. Ini juga memperlihatkan bahwa kita tidak kangen dengan sesuatu hal sampai hal tersebut sudah tidak ada lagi. Dalam beberapa tahun ini, banyak orang yang merasakan itu, dan dikarenakan virus ini, banyak yang menjadi sendirian dan kehilangan orang yang mereka cintai. Semoga orang-orang yang meninggal karena virus ini diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Demikian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan ingin mengungkapkan ke Ibu Dewan Juri dan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Luar dan dunia dan teman-teman saya yang saya banggakan dan saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatnya sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berada di tempat ini. Tak lupa salam bagi kita semua kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Hadirin yang saya hormati, keberadaan saya berdiri di sini untuk menyampaikan pengaruh COVID-19 pada kegiatan belajar mengajar di Indonesia. Kemudian COVID-19 pertama kali muncul di pasar hewan kota Wuhan, sampai akhirnya menyebar dan menjadi pusat perhatian Indonesia pada bulan Maret 2020 lalu. Untuk pertama kalinya, pemerintah mengumumkan 2 kasus pasien COVID-19 di Indonesia. Timbulnya berbagai masalah, salah satunya yaitu dalam dunia pendidikan. Yang sebelumnya pembelajaran dilakukan secara tatap muka, tetapi masa pandemi ini sistem pembelajaran tersebut tidak lagi berlaku. Untuk mengurangi penyebaran COVID-19, awalnya pemerintah menerapkan kebijakan social distancing di Indonesia selama 2 minggu. Pemerintah berharap dengan ini dilakukan kebijakan social distancing tersebut dapat mengurangi penyebaran COVID-19. Sayangnya, kebijakan tersebut tidak dapat mengurangi penyebaran COVID-19. Pada akhirnya, pemerintah meliburkan semua tingkat pendidikan dari mulai TK, SD, SMP, sampai SMA, hingga perguruan tinggi sampai batas waktu yang belum dapat ditentukan. Sampai akhirnya, pemerintah membuat kebijakan baru dengan cara menerapkan sistem pembelajaran dari rumah, yaitu daring melalui berbagai platform mulai dari
aplikasi Zoom dan Google Meet dan media pembelajaran lainnya. Pastinya metode tersebut memanfaatkan jaringan online yang sudah pasti terhubung dengan internet dengan tetap berada di rumah dan mengerjakan seluruh kegiatan pembelajaran melalui online. Dalam proses pembelajaran online, guru dituntut untuk menghadirkan pembelajaran yang bervariasi agar siswa yang tidak gampang bosan dengan pembelajaran. Jika pembelajaran diberikan guru tidak bervariasi, akan membuat siswa mudah bosan yang mengakibatkan siswa tidak akan mengikuti pembelajaran dengan efektif. Dalam hal ini dibutuhkan juga pendamping orang tua agar bersedia meluangkan waktu untuk menghadapi anak didik ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dalam membangun pendidikan di masa pandemi ini memang membutuhkan kerjasama yang baik oleh siswa, orang tua, tenaga pendidikan, dan lembaga pendidikan. Dilihat melalui realita pendidikan yang sudah berjalan hingga saat ini, rasanya perlu dilakukan metode pembelajaran campuran atau blended learning sebagai solusi yang tepat. Pada metode pembelajaran campuran, murid dapat merasakan pembelajaran tatap muka dan daring sehingga lebih aman dan nyaman dengan metode ini. Diharapkan pendidik tetap maju dan menjadi senjata kuat bagi Indonesia. Demikian pidato dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada tutur kata yang salah. Akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Jumar, Ibu Dia, dan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan pidato saya bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kita semua, Om Swastiastu. Yang saya hormati Pak Joha dan Bunia, yang berbahagia teman-teman kelas 6. Puji syukur kepada Tuhan atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di sini. Hadirin semua, apakah kalian tahu kapan COVID ini bermulai? COVID-19 ini bermulai pada November 2019 di Wuhan, China, dan mulai menyebar ke seluruh dunia pada awal-awal 2020. Sekitar Maret 2020, banyak negara dari seluruh dunia melaksanakan lockdown dikarenakan kasus-kasus COVID-19 mulai melonjak ke atas. Oleh karena itu, sekolah-sekolah, kantor-kantor, dan fasilitas lainnya tertutup bagi publik. Walaupun melaksanakan lockdown terbukti bisa menurunkan kasus COVID-19, Indonesia tidak melakukan itu. Tetapi, walaupun Indonesia tidak melakukan lockdown, Indonesia tetap menerapkan protokol kesehatan di negaranya. Protokol kesehatan dilaksanakan oleh seluruh rakyat dan fasilitas Indonesia. Sebagai pengunjung di berbagai fasilitas tersebut, kita wajib menerapkan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas sebisa mungkin. Dampak COVID-19 bagi kehidupan perkantoran dan pendidikan telah jelas bagi semua orang. Dikarenakan kita diharuskan beradaptasi dari offline ke online, dan bagi beberapa orang termasuk susah. Mulai dari koneksi internet yang tidak stabil, tidak mempunyai perangkat, tidak terbiasa menggunakan perangkat, dan lain-lain. Pada awalnya, saya senang sekali karena tidak harus bangun pagi untuk berangkat ke sekolah. Tetapi, seiringnya waktu, saya menjadi bosan duduk di depan komputer sepanjang hari dan belajar secara mandiri. Saya ingin sekali untuk bertemu dengan teman-teman, tetapi sayangnya masih tidak dibolehkan karena kasus COVID-19 yang masih tinggi. Dampak COVID-19 juga terlihat dalam diri kita sendiri. Banyak orang berubah secara fisik maupun mental, dan bagi beberapa orang bukan ke sisi yang baik. Untuk mencegah perbuatan yang tidak baik untuk jadi kepada kita harus menjaga diri. Menjaga diri dapat dilakukan dengan banyak cara. Salah satunya adalah mengambil waktu untuk diri kita sendiri. COVID-19 mengubah kita semua, maupun muda, tua, miskin, kaya, laki, perempuan, dan semuanya. Tidak terasa ya, sudah 2 tahun kita berada di pandemi ini, dan akhirnya kita melihat perubahan di sekitar kita. Kita sekarang sudah dapat bertemu teman lagi, keluar dengan aman, melaksanakan pembelajaran dan pekerjaan secara offline, dan tentunya kita masih harus tetap melaksanakan 5M. Tetapi, karena adanya COVID-19, ada banyak orang yang kesepian dan kehilangan orang yang mereka sayangi. Dan tentunya saya turut berduka cita.
kita berada di samping Tuhan Yang Maha Esa di surga atas sana. Saya mengucapkan terima kasih sudah mendengarkan pidato saya ini. Saya meminta maaf sepenuh hati jika saya mengatakan atau membahas sesuatu yang menurut Anda tidak baik atau tidak sesuai. Padi habis tinggal jerami, bakar dulu hingga bersih. Rupanya pidatoku sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, apabila ada pembahasan ini dari keluarga, saya ingin menyampaikan mengenai pidato bersama. Di situ saya akan mengatakan kalau kita bukan hidup, kita semua sudah masuk dalam hidup ini sama sudah di sini. Kalau sudah banyak diberitakan sama biasa ini, dan jangan jika korban adalah tangannya. Kita memang betul sudah sama-sama tidak masuk ke dalam ini. Bagian rumah yang kita lakukan sama korban kegiatan sekolah. Jika ada benar aku seperti yang kita tahu menggunakan data untuk menerapkan protokol kesehatan dan jangan seperti tadi masih. Mungkin kita tidak ingin melakukan istilah kesehatan. Sebagai kita melakukan dengan proses yang berbeda. Mari kita menjelaskan protokol kesehatan agar melaksanakan sia-sia. Kita bisa menyampaikan hal ini selama kita bisa menerima ini dan juga melakukan ini. Kita bisa ada sesuatu yang berbeda ini saya udah Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Rawamangun 12 pagi, Bapak Rosim SPDM SI. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru semua. Yang saya hormati para tamu undangan. Yang saya sayangi teman-teman kelas 6A sampai 6E dan adik-adik kelas 1 sampai kelas 5 yang saya cintai dan saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dan terkumpul di sini. Tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sebelumnya, saya mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Anindya Mawkiranan dari kelas 6B. Para bapak dan ibu guru yang saya hormati, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pidato mengenai COVID-19. Seperti yang kita ketahui bahwa beberapa tahun terakhir ini di seluruh dunia mengalami pandemi COVID-19. Saya yakin bapak dan ibu guru beserta teman-teman semua sudah mengetahui apa itu COVID-19. Saya akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai COVID-19 beserta dampaknya yang terjadi pada saat pandemi COVID-19 dari segi pendidikan. Mungkin dampaknya bukan saja pendidikan, secara ekonomi dan politik, dan hal lain sebagainya. Namun, di sini saya akan menjelaskan dampak COVID-19 secara sisi pendidikan. Apa itu COVID-19? Coronavirus Disease 2019 atau yang biasa disingkat sebagai COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis coronavirus. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk perih, dan kesulitan bernafas. Apakah COVID-19 menular? Ya, infeksi menyebar dari satu orang ke orang lainnya melalui percikan droplet dari saluran pernapasan yang sering dihasilkan saat batuk atau bersin. Jarak jangkauan droplet biasanya hingga 1 meter. Droplet bisa menempel di benda, namun tidak akan bertahan lama di udara. Waktu dari paparan virus hingga timbulnya gejala klinis antara 1-14 hari dengan rata-rata 5 hari. Maka, orang yang sedang sakit diwajibkan memakai masker, gunanya untuk meminimalisir penyebaran droplet. Apa penyebab COVID-19? Sampai saat ini belum diketahui penyebab dari virus corona. Tetapi diketahui virus ini disebarkan oleh hewan dan mampu menjangkit dari satu spesies ke spesies lainnya, termasuk manusia. Diketahui virus corona berasal dari kota Wuhan di China dan muncul pada Desember 2019. Bagaimana gejala COVID-19? Orang yang terinfeksi memiliki gejala ringan seperti demam,
Gejala dapat berkembang menjadi pneumonia berat. Bagaimana cara mencegah COVID-19? Tindakan pencegahan untuk mengurangi kemungkinan infeksi antara lain tetap berada di rumah, menghindari berpergian dan beraktivitas di tempat umum, sering mencuci tangan dengan sabun dan air, tidak menyentuh mata, hidung, atau mulut dengan tangan yang tidak dicuci. Dari penjelasan hal di atas, efek COVID-19 sangat luar biasa. Hal itu menyebabkan kita harus bersekolah secara online. Awalnya merasa tidak nyaman karena saya terbiasa bertemu dengan bapak dan ibu guru beserta teman-teman. Saya begitu merindukan suasana di sekolah. Tapi dikarenakan pandemi ini kita tidak bisa bertatap muka. Saya berharap pandemi ini segera berakhir agar kita semua dapat kembali ke sekolah seperti sedia kala. Bapak, ibu guru yang saya hormati beserta teman-teman sekalian, mari kita semua terapkan pola hidup sehat, bersih agar pandemi ini segera berakhir. Demikian pidato dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pidato yang singkat ini. Jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu guru beserta teman-teman, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih atas perhatiannya semua. Stay safe and stay healthy. Sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Rosin SPD, yang saya hormati Bapak Ibu guru, dan yang berbahagia teman kelas 6. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di sini. Tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa juga para sahabatnya. Para hadirin sekalian, pidato ini bertujuan agar siswa lebih fokus belajar di masa pandemi ini. COVID-19 adalah virus yang ditemukan di akhir 2019. COVID-19 adalah virus yang sangat berbahaya untuk kesehatan. COVID-19 juga berdampak dalam pendidikan. Pendidikan di masa pandemi sudah berlangsung selama 2 tahun. Pandemi menyebabkan masyarakat harus di rumah. Guru-guru di masa pandemi menggunakan aplikasi cloud meeting untuk mengajar. Oleh sebab itu, para siswa harus memakai handphone atau laptop untuk belajar. Pembelajaran cloud meeting adalah pembelajaran jarak jauh yang menggunakan internet untuk terhubung ke cloud meeting tersebut. Tetapi pendidikan di masa pandemi terbilang tidak efektif. Contohnya, mengerjakan ulangan dengan cara mencari jawaban di internet dan bermain game di saat pembelajaran. Tetapi pihak sekolah punya rencana, yaitu pembatasan waktu pembelajaran tatap muka. Tetapi masih ada siswa yang tidak melakukan pembelajaran tatap muka. Meskipun ada sisi negatif, ada juga sisi positif, yaitu pembelajaran jarak jauh tidak memendulikan waktu dan tempat sehingga sangat fleksibel. Demikian pidato saya kali ini. Saya mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Johan dan Ibu Nia, sang guru penguji ujian praktik, dan teman-teman sekerjaan yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya sehingga kita dapat mengikuti ujian praktik ini dengan baik. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pidato singkat tentang strategi belajar di masa pandemi. Teman-teman yang saya banggakan, sejak virus corona masuk di Indonesia, pemerintah memutuskan untuk memberlakukan kegiatan pembelajaran via daring. Kegiatan pembelajaran ini disebut dengan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Kegiatan PJJ ini mengubah kebiasaan belajar yang sebelumnya dilakukan bertatap muka secara langsung di sekolah, berubah menjadi bertatap muka secara daring. Teman-teman yang berbahagia, kita semua tahu betapa sulitnya pembelajaran via daring seperti sekarang. Tidak dapat bertemu teman secara langsung, malas dari Zoom atau Google Meet, malas mengerjakan tugas video, dan malas lainnya. Padahal, malas itu sangat berbahaya bagi prestasi dan nilai kita loh. Untuk itu, kita harus mempunyai strategi belajar agar pembelajaran tetap berjalan secara efektif. Perlu kalian ingat, menyusun strategi belajar seperti ini merupakan cara kecil untuk mencapai kesuksesan. Teman-teman yang saya banggakan, menyusun strategi belajar seharusnya dilakukan oleh diri sendiri sesuai kemampuan diri kita sendiri. Kita tidak boleh memaksakan kemampuan yang kita miliki.
atau strategi belajar yang sesuai kemampuan diri. Mari kita ambil contoh strategi belajar yang saya lakukan. Yang pertama, ikuti pembelajaran daring dengan serius. Apabila ada Zoom atau Google Meet, dengarkan penjelasan guru dengan fokus. Mencatat hal-hal penting yang guru tersebut berikan, bertanya kepada guru apabila ada hal-hal yang tidak dimengerti, dan jangan belajar sambil tiduran. Yang kedua, mengerjakan tugas sesegera mungkin agar tugas tidak tertumpuk. Salah satu keluhan yang disampaikan siswa-siswi selama pembelajaran daring adalah tugas yang menumpuk. Padahal, kita dapat mengatasinya dengan tidak menunda-nunda mengerjakan tugas. Yang ketiga, mengulang kembali pelajaran yang sudah diberikan guru. Kita dapat mengulang kembali pelajaran yang sudah diberikan guru dengan membuat rangkuman atau mengerjakan latihan-latihan soal. Yang keempat, belajar atau diskusi bersama teman di chat, telepon, video call, Zoom, atau Google Meet. Selain menambah wawasan, belajar atau diskusi bersama teman di masa pandemi seperti ini dapat bersosialisasi. Yang kelima, mengikuti les online seperti ruang guru, Genius, atau lainnya. Yang keenam, buat suasana belajar yang nyaman. Contohnya, duduk tegak di meja belajar, mendengarkan musik bagi yang suka mendengarkan musik sambil belajar, atau bahkan sambil makan cemilan. Yang ketujuh, tidak membuka aplikasi atau game selain aplikasi pembelajaran selama pembelajaran jarak jauh berlangsung. Yang kedelapan, jangan lupa untuk selalu berdoa. Teman-teman yang berbahagia, mungkin kalian dapat mencontoh strategi belajar yang saya lakukan. Namun, sebaiknya buatlah strategi belajar sesuai kemampuan diri. Untuk mendapat nilai yang bagus dan prestasi yang baik, diperlukan juga strategi belajar yang baik. Oleh karena itu, mari kita buat strategi belajar dengan kemampuan diri agar mendapat prestasi yang lebih baik. Teman-teman yang saya banggakan, mari kita buat strategi belajar sesuai kemampuan diri agar mendapat prestasi yang bagus. Tidak ada alasan untuk bermalas-malasan belajar dan jangan lupa untuk melakukan strategi belajar yang sudah kalian buat sesuai kemampuan diri. Sekian tidak akan dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sebelum mengakhiri pidato, izinkan saya untuk berpantun. Lihat hewan saling kejar-mengejar, ternyata monyet dan juga tupai. Mari kita buat strategi belajar agar cita-cita tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, khususnya Bapak Ibu Guru dan teman-temanku sekalian, dalam kesempatan yang bahagia ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan pidato tentang cara menjaga kesehatan di masa pandemi. Bapak, Ibu Guru dan teman-temanku sekalian, hari ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, sama seperti tahun sebelumnya. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus. Pada umumnya, virus corona akan menyerang manusia. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala seperti demam, batuk, kehilangan indera rasa, kehilangan penciuman, dan lain-lain. Sudah banyak korban berjatuhan karena virus ini. Tak jarang korban itu adalah keluarga kita sendiri, teman kita, bahkan tetangga kita. Pada umumnya, virus corona akan menyerang manusia. Kita mungkin sudah bosan dengan pandemi ini, bosan dengan berita-berita yang muncul tentang virus corona. Tetapi ingat, pandemi COVID-19 hanya akan berakhir apabila kita tetap tangguh, semangat, menjaga pola hidup sehat, dan melakukan protokol kesehatan. Menjaga pola hidup sehat sangat mudah dilakukan. Pola hidup sehat dapat dilakukan dengan cara memakan makanan bergizi, berolahraga, menjaga lingkungan agar tetap bersih. Memakan makanan bergizi adalah memakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Olahraga dapat membuat tubuh kita sehat. Berolahraga juga dapat membuat metabolisme tubuh menjadi lebih baik. Menjaga lingkungan agar tetap bersih. Menjaga lingkungan juga harus dilakukan agar lingkungan sekitar kita tetap bersih. Karena lingkungan yang kotor adalah sumber penyakit. Selain menjaga pola hidup sehat, patuh kepada protokol kesehatan juga wajib kita lakukan. Protokol kesehatan adalah upaya untuk mencegah penyakit. Protokol kesehatan juga sangat mudah dilakukan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak tidak hanya dilakukan di mal,
kantor, dan sekolah. Tetapi juga dilakukan di sekitar rumah. Contohnya jika kita pergi ke warung terdekat. Nah, jadi seperti itu cara menjaga kesehatan. Hanya dengan cara sederhana kita dapat menjaga kesehatan. Jangan lupa, jika keluarga kita atau orang di sekitar kita lupa melakukan protokol kesehatan, jangan lupa kita ingatkan agar pandemi ini segera berakhir. Ayo, mulai dari sekarang kita disiplin melakukan pola hidup sehat dan protokol kesehatan. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang terucap. Semoga ada manfaatnya serta selalu diberikan kesehatan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini juga. Dan salam bagi junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya menyampaikan pentingnya menjaga kesehatan diri dan keluarga di pandemi COVID-19. Sebagaimana yang kita ketahui, pandemi ini sudah berlangsung selama 2 tahun. Sudah banyak korban akibat COVID-19, baik yang sakit maupun yang meninggal. Tidak saja di kota, tetapi juga di pelosok daerah penyakit ini ditemukan. Oleh karena itu pentingnya bagi kita untuk melindungi diri dan keluarga. Bagaimana caranya? Pertama, kita mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan dan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Prokes ini harus dilakukan di mana saja dan kapan saja. Dengan memakai masker kita terlindungi dari virus COVID yang ditularkan lewat saluran pernapasan. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir maka mencegah penyebaran virus dan berbahaya mematikan. Kita dianjurkan untuk menjaga jarak dan menghindari kerumunan agar mengurangi kemungkinan tertular penyakit infeksi ini. Kedua, kita bisa dianjurkan untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Kenapa? Karena dengan vaksinasi kita memiliki kekebalan terhadap virus maupun terinfeksi tidak terlalu parah. Kalaupun terinfeksi tidak terlalu parah. Vaksin ini dilakukan 2 kali, sekarang juga sudah ada penguatnya atau disebut sebagai booster. Maka dari itu hadirin yang saya hormati, marilah kita menerapkan protokol kesehatan demi menjaga keselamatan kita dan keluarga dan juga masyarakat. Dan janganlah lengah dan bosan ya. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kekeliruan. Terima kasih perhatiannya. Petik mangga dapat bunga, cuci dulu sebelum makan. Biar kalau saya tidak lama, bila ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.